Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Fatkur Razak dengan NIM 221031029 Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil UTS saya, di mana UTS ini merujuk pada mata kuliah EIS or Enterprise Information System, di mana pada kesempatan kali ini kami diminta untuk membuat visualisasi pada Google Spreadsheet berdasarkan data yang ada di sini. Adapun pertanyaannya meliputi bagaimana kita membuat bar or column chart, yang kedua ada line chart, ketiga ada area chart, keempat ada pie chart, dan yang terakhir ada bar chart. Nah, masing-masing chartnya ini memiliki ketentuannya tersendiri. Oleh karena itu kita harus bijak dalam menentukan apa-apa saja komponen-komponen yang harus kita masukkan. Tanpa berpanjang lebar, kita coba langsung saja. Untuk membuat chart, alangkah bagusnya kita membuat pivot table terlebih dahulu. Kenapa pivot table? Karena dengan adanya pivot table, data-data yang ada di sini itu kita akan buat lebih terstruktur dan juga lebih efisien. Karena kalau datanya terlalu banyak seperti ini, chartnya pasti juga akan kesulitan dalam mengidentifikasi berbagai macam komponen yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kita coba highlight terlebih dahulu. Setelah kita highlight, kita masuk pada menu insert, lalu masuk pada menu pivot table. Kita coba new sheet saja. Nah, di sini pivot table-nya 11 karena saya sudah membuat beberapa sebelumnya. Tidak usah diperhatikan, harus dihiraukan saja. Nah, pada nomor 1, bar or column chart. Ketentuannya adalah produk mana yang memiliki total penjualan tertinggi dan terendah dalam setiap bulan. Otomatis di sini komponen yang harus dimasukkan adalah produk, total penjualan tertinggi, dan juga bulan. Oke, jadi bisa kita masukkan saja. Mungkin pertama-tama bulan dulu ya, karena bulan yang paling sedikit. Lalu kita coba masukkan produk lagi di bawah bulan. Lalu kenapa kita masukkan total penjualan pada values? Karena values ini adalah sebuah nilai, dan produk ini membutuhkan nilai agar chartnya itu lebih maksimal dalam hal keterbacaan. Nah, karena show total ini saya pikir tidak terlalu penting, kita uncheck saja. Oke, uncheck. Pada soalnya lagi. Oke, total penjualan tertinggi. Karena di sini ada bar or column dan bar terakhir, otomatis kita buat kolomnya saja dulu ya untuk nomor 1. Oke, selanjutnya kita tinggal close yang ini. Seperti ini tampilannya. Kita close, lalu kita highlight kembali apa yang ada dalam pivot table ini. Setelah kita highlight, kita masuk pada menu insert, lalu masuk pada menu chart. Kita akan secara otomatis di generate atau dibuatkan sebuah chart. Chart ini merupakan chart yang memang settingan by default yang akan diberikan kepada kita. Kita bisa mengkustomisasinya berdasarkan preferensi yang kita suka. Kita coba klik saja ini menu titik 3 di atas, lalu kita masuk pada menu edit chart. Nah, pada menu di sini bisa kita lihat sendiri ada beberapa tampilan yang bisa kita konfigurasi. X axis. Ini X kan berdasarkan pelajaran matematika dasar ya. Diagram seperti ini tuh X pasti horizontal, Y-nya itu vertikal. Nah, kalau begitu ini bisa kita modifikasi. Bulan coba kita ganti produk, lalu labelnya kita ganti bulan. Dengan kata lain, yang ada di sini adalah label dan yang ada di bawah sini adalah axisnya. Oke. Nah, seperti ini kan lebih mudah dibaca. Oke, setelah itu kita pastikan kolom chart. Oke, customize. Di sini bisa kita customize lebih mendetail ya. Baik stylenya dia mau kita atur seperti apa, dan juga bisa kita tampilkan juga judulnya. Pada nomor 1 sendiri bisa kita lihat sendiri, mungkin bisa kita isi nanti total penjualan tertinggi dan terendah dalam setiap bulan. Nah, bisa kita isi seperti itu saja ya. Karena ini menu kustomisasi saja, jadi ya tergantung preferensi masing-masing. Total penjualan tertinggi dan terendah per bulan ya. Oke. Seperti itu, lalu bisa kita ubah juga formatnya menjadi center. Lalu kita coba bold. Warnanya mungkin kita agak buat sedikit lebih terang agar memberikan kesan title yang lebih mencolok. Nah, seperti itu. Soal nomor 1 tadi kita diminta untuk menjabarkan produk mana yang penjualannya tertinggi dan terendah. Bisa kita lihat sendiri di sini sangat kontras sekali ya. Kalau penjualan tertinggi ternyata dimenangkan oleh, kita pencet dulu, TV dengan total penjualan itu 210 juta. TV ini masuk pada bagian menu bulan April. Kenapa? Karena kalau kita lihat polanya AC hingga TV, AC hingga TV, AC hingga TV seperti itu. Jadi TV ini masih masuk dalam kategori bulan April. AC yang ada di sini sudah masuk pada kategori bulan Februari.
Nah, setelah itu bisa kita coba cek kembali, ini mirip-mirip semua datanya, 115 juta, 18 juta. Oh, berarti yang paling sedikit datanya itu adalah microwave pada bulan April dan juga microwave pada bulan Januari. Seperti itu. Selanjutnya kita beralih pada nomor 2, line chart. Bagaimana tren penjualan bulanan untuk produk dalam kategori elektronik? Nah, berarti di sini kita membutuhkan komponen jumlah terjual ya, karena trennya. Lalu ada bulan tentunya jelas, produk sama kita juga diminta untuk kategori. Berarti oke, kita highlight terlebih dahulu data yang ada di sini, lalu kita coba buat pivot table-nya terlebih dahulu. Kita create. Oke, pada menu yang ada di sini kita coba masukkan dulu ya. Terusnya jelas bulan, pasti bulan. Karena di sini keterangannya kita penjualan bulanan. Oke, lalu ada tren produk. Berarti jumlah terjual. Bisa jumlah terjual sama produk. Sebenarnya ini bisa kita kustomisasi, kita mau terserah mau mana yang lebih duluan. Tapi itu akan mempengaruhi juga tentunya pada menu chartnya. Oke, kita coba matikan saja semua show totalnya karena tidak terlalu mempengaruhi namanya. Bulan, produk, dan juga jumlah terjual. Seperti ini kayaknya sudah rapi ya totalnya. Bulan. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan juga kategori elektronik. Berarti ada kategori spesifik. Kita coba masukkan spesifik kategori itu di menu filter. Karena kita akan memfilterisasi data elektronik saja. Caranya kita tinggal pencet clear yang ini, lalu kita checklist pada bidang elektronik. Oke. Nah, setelah itu otomatis nanti tampil bahwasanya produk-produk yang ada di sini hanyalah produk dengan kategori elektronik, seperti itu. Oke, kita bisa close yang pivot table editor, kita highlight kembali tabel-tabel yang ada di sini, lalu kita buatkan chartnya. Chartnya itu dia dalam bentuk kayak tadi ya, saya lupa. Bentar ya. Oke, kita coba tarik ke atas sini. Nah, ya dulu chartnya itu line chart. Kita tinggal seperti ini, klik ini lalu klik titik 3 edit chart. Nah, kita ganti jadi line chart. Line chart yang ini. Oke. Ini bisa kita kustomisasi semuanya line chart, namun dengan versi yang berbeda, ada yang smooth dan ada juga yang combo. Seperti ini. Tapi saya sarankan line chart saya berdasarkan soal yang diberikan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita melihat terlalu ramai, sama seperti hal yang sebelumnya, kita bisa ganti saja ini jadi produk, terus ini jadi bulan, supaya tidak terlalu ramai data-data yang ada pada labelnya. Oke, kita bisa kustomisasi. Di sini kita coba ganti ya titelnya, berdasarkan apa yang ada di sini, tren penjualan bulanan kategori elektronik. Berarti itu aja ya. Kita klik edit chart, kustomisasi, kita coba ganti titelnya. Tren penjualan bulanan kategori elektronik. Oke, seperti itu. Kita bisa ganti formatnya menjadi center juga. Nah, di sini saya akan menjabarkan juga beberapa hal yang sekiranya penting, di mana pada beberapa tampilan ini ada series, ada legend juga. Nah, ini yang salah satu yang paling berpengaruh sebenarnya legend. Apabila kita memiliki data yang beragam atau dalam satu chart ini ada beberapa data, ada beberapa tampilan garis apabila dia line chart. Nah, karena fungsi legend ini dia akan menampilkan, oh ternyata jumlah terjual itu warna biru. Misalnya nanti di sini ada juga apa ya misalnya, apapun itu komponennya, yang jelas dia akan menampilkan warna yang berbeda. Jadi secara tidak langsung kita dapat melihat bahwasanya oh ternyata garis yang berwarna biru itu adalah jumlah terjual misalnya. Oke. Atau misalnya langsung ada garis merah ternyata oh mereknya. Itu cuma perumpamaan saja. Oke, bisa non saja. Kenapa non? Karena ya cuma satu data. Horizontal dan juga vertikal, saya lupa menjelaskan ini. Horizontal dan vertikal ini sebenarnya sangat mudah dipahami ya. Kalau horizontal jelas itu datar, vertikal itu naik ke atas. Jadi kalau misalnya kita ganti horizontal, jangan jadi fontnya misalnya 30, jangan 30 lah, 16. Nah, kan akan sangat berpengaruh. Kita coba auto saja ya, seperti tadi. Semisal kita ganti vertikalnya, sorry saya lupa. Misal kita ganti vertikal, otomatis dia akan mempengaruhi nilai yang ada di sini. Misalnya kita ganti 14, oke dia membesarkan. Oke, karena kita mau auto saja tidak masalah. Tren penjualan bulanan. Jadi tren penjualan bulanannya ternyata dimenangkan oleh TV juga dengan jumlah terjual 70. Memang kalau misalnya kita lihat ya pada realitas sekarang mungkin memang TV lebih banyak ya dibanding beberapa produk-produk elektronik yang ada di sini. Oke, tren yang paling rendah ternyata
Microwave pada bulan April, di mana hanya terjual 10 buah saja. Iya, microwave bulan April dan juga bulan Januari hanya terjual 10 buah saja. Selanjutnya kita beralih pada nomor 3, yaitu area chart. Bagaimana kontribusi penjualan tiap kategori produk terhadap total penjualan bulanan. Berarti di sini ada penjualan kategori produk terhadap total penjualan bulanan. Oke. Alright, kita coba highlight kembali data-data yang ada di sini. Insert. Oke, kita coba masuk ke pivot table. Create. Oke, pastikan sesuatu teman-teman. 10 menit. Baik, kita lanjut. Pada area chart sendiri kita diminta untuk menjabarkan kontribusi penjualan tiap kategori produk terhadap total penjualan bulanan. Berarti yang ada pada pivot table 13 ini meliputi beberapa hal ya, termasuk kategori tentu ya. Penjualan tiap kategori, berarti semua. Oke, kategori. Kontribusi penjualan tiap kategori produk. Oh, berarti produk. Wait. Oh, bukan produk. Bukan produk, sorry. Kita cukup masukkan saja bulan dulu, lalu kategori, lalu total penjualan. Berarti dia masuk di menu values total penjualan. Kita uncek ini. Oke, setelah uncek itu bisa kita coba untuk highlight kembali datanya, lalu kita coba insert ya. Oke, kita diminta untuk membuat area chart. Betul. Pindahkan ini. Close dulu pivot table editor, lanjut dari kata seperti ini. Oke, betul. Kita edit saja langsung ya untuk mengganti di sini menjadi area chart. Nah, ini di area chart. Sebenarnya sekilas mirip ya dengan line chart, namun ada perbedaan. Kalau area chart itu ada arsirannya. Ini bisa kita perbaiki datanya. Sebenarnya juga bisa seperti ini sih, cuma mungkin akan lebih baik apabila kita meminimalisir labelnya. Maka dari itu kita coba tukar ya jadi kategori di sini, lalu di sini bulan. Nah, berdasarkan kategori-kategori yang ada di sini, kalau kita lihat di sini kontribusi penjualan tiap kategori. Nah, otomatis di sini kontribusi penjualan kategori yang terbanyak itu ternyata didominasi oleh kategori elektronik dengan total penjualan itu 529.500.000 pada bulan April. Yang kedua ada pada Maret, elektronik juga ternyata 495.500.000. Yang ketiga ada Februari ya dengan total 463 juta, ternyata elektronik juga. Dan terakhir ada Januari dengan 402.500.000 dan tentu saja elektronik. Memang ini membuktikan bahwasanya perkembangan teknologi itu mengharuskan kita untuk beradaptasi. Kita coba ganti saja ya untuk titelnya. Sebelum itu kita coba tentukan dulu kontribusi penjualan tiap kategori produk. Oke, kita seperti itu saja ya. Anda bisa memodifikasinya sesuai dengan preferensi masing-masing. Tapi saya akan kontribusi penjualan tiap kategori produk per bulannya. Oke, seperti itu saja. Kita coba center, lalu kita bold dan kita ganti jadi agak gray. Baik, selanjutnya kita beralih pada pie chart, di mana pie chart ini mengharuskan kita untuk mencari persentase kontribusi penjualan masing-masing produk di bulan Januari. Artinya kita harus memasukkan kontribusi penjualan masing-masing produk total penjualan sama. Oh iya, seperti itu ya. Berarti kita coba highlight kembali dulu datanya seperti ini. Lalu kita coba buat insert pivot table, create. Oke, seperti itu. Kita masukkan dulu untuk produk masing-masing produk. Oh iya, oke, produk kontribusi penjualan sebenarnya bisa meliputi dua hal, bisa jumlah terjual atau total penjualan. Namun kita gunakan total penjualan saja ya. Oke, kita akan cek di sini. Oke, betul. Kontribusi penjualan. Kalau misalnya nanti datanya terlalu banyak, kita coba ganti menjadi jumlah terjual saja untuk
meminimalisasi data yang tampil, karena sejujurnya ya mirip. Kita clear, kita coba cek pada bulan Januari saja. Oke, sepertinya emang tetap menjalan ya. Kita tinggal highlight ini, lalu kita buat chartnya. Nah itu dia, sudah tampil dan ternyata otomatis dibuatkan pie chart di sini. Terima kasih. Nah, kita seperti ini. Bisa kita klik, lalu kita coba modifikasi ya untuk titelnya dia. Titel mungkin ini dia. Berarti di sini kontribusi penjualan produk di bulan Januari. Oke, kontribusi penjualan masing-masing produk di bulan Januari ya. Oke, kontribusi penjualan produk di bulan Januari. Oke, betul. Seperti itu, kita coba ganti jadi center, lalu kita bold, lalu kita ganti jadi agak hitam. Nah, pada data seperti ini bisa kita lihat sendiri bahwasanya ternyata kontribusi penjualan produk di bulan Januari yang paling signifikan itu persentasenya dimenangkan oleh TV. Dengan persentasenya adalah 30,1%. Yang kedua ada kulkas 27,1%, dan yang ketiga ada AC, ya betul, 10,5%. Selisih 0,5% dengan mesin cuci. Selanjutnya kita beralih pada soal yang nomor terakhir. Di sini ada nomor 5, bar chart. Kategori produk mana yang memiliki rata-rata harga satuan tertinggi? Oke, kita coba highlight mulai dulu ya. Untuk semua datanya kita buat pivot table, kita create. Nah, selanjutnya kategori produk mana yang memiliki rata-rata harga satuan tertinggi? Oh, berarti di sini hanya meliputi kategori produk. Iya, kategori produk saya berarti. Harga satuan tertinggi. Iya, kategori produk saja. Kita coba rows. Sini kita coba matikan tadi tanggal. Harga satuan tertinggi berarti harga satuan tertinggi ya, berarti harga satuan. Nah, ini harga satuan. Kita filter ya, karena dia di sini diminta untuk rata-rata. Rata-rata itu bahasa Inggrisnya average. Jadi kita coba ganti ini. Sorry, bukan di filter. Harga satuan harusnya di value. Nah, ini kita ganti jadi average. Oke. Diminta untuk buatkan bar chart ya, karena nomor 1 kolom chart. Oke, kita highlight kembali. Kita buatkan chartnya dia. Dalam hal ini, masih pie chart. Kita close dulu yang ini biar kita dulu. Oke, kita edit, lalu kita ganti chartnya menjadi bar chart. Mana bar chart? Nah, ini dia bar chart. Oke, seperti ini. Oh, kalau seperti ini kan sudah sangat jelas ya. Ya, sudah sangat jelas ya, seperti ini. Elektronik, peralatan kantor. Oke. Kategori produk dengan rata-rata harga satuan tertinggi. Oke, coba edit, lalu kita ganti ya titelnya. Kategori produk dengan rata harga satuan tertinggi. Kita ganti formatnya menjadi center, lalu kita bold dan juga agak sedikit kehitaman. Oke. Ini kita lihat sendiri bahwasanya pada menu kategori di sini ada beberapa kategori ya. Namun ternyata didominasi oleh peralatan kantor. Ini dia peralatan kantor yang mendominasi dengan rata-rata tertinggi rupanya. Di mana harga rata-ratanya itu ternyata 4,2 juta rupiah. Yang kedua ada elektronik dengan 3 juta, yang ketiga ada peralatan hiburan 900.000, dan yang terakhir ada peralatan dapur 862.500. Ya, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terlalu kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.